question, and we go to the question of whether as a single world power, right, as a single world power, everywhere, in every place, do we have Oke, yang pertama kita bahas itu teori genetis, yaitu pemimpin dilahirkan dan bukan dibuat. Dengan kata lain, seseorang menjadi pemimpin karena bakat alami. Dia ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Secara filsafat, ya mungkin secara filsafat teman-teman itu biasanya menyebut itu pandangan deterministis. Teman-teman mau tahu contoh siapa itu ini orangnya? Semoga ini membantu ya. Kemudian teori ekologis, yaitu seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan setelah dia lahir bakat-bakatnya itu dia asah terus sehingga dia mempunyai bakat pemimpin yang sudah diasah dan dikembangkan melalui pendidikan dan usaha, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan dan ekologisnya. Sosial, lawan teori genetis, menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Tidak dilahirkan begitu saja. Jadi pemimpin itu dia itu berlatih, dibentuk, membentuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak memiliki bakat alami dari dia lahir. Kemudian setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Kalau mau jadi pemimpin, maka usahakan belajar terus, persiapkan dirimu, carilah ilmu yang banyak. Gaya kepemimpinan itu ada banyak sih, ya transformasional, demokratis, suportif. Tapi di sini kita akan memakai dua saja, yaitu transformasional dan partisipatif. Gaya kepemimpinan transformasional itu memiliki ciri-ciri, biasanya itu satu, mampu menjelaskan tujuan kepada anggota. Jadi dia menjadi pemimpin itu tidak membiarkan anggotanya begitu saja. Dia itu terus menjelaskan apa aja yang harus dilakukan oleh anggotanya. Jadi dia mengajarkan anggotanya untuk terus belajar dan belajar. Kemudian memimpin tanpa harus berada di tempat. Seorang pemimpin itu tidak harus berada di tempat. Bisa melalui media sosial, karena sekarang zaman-zaman udah canggih. Bisa banget semuanya itu melalui Zoom atau rapat melalui media-media sosial seperti Meet, WA, dan lain-lain. Kemudian mendelegasikan tugas kepada anggota yang dianggap potensial. Jadi jika ada seorang petugas atau anggota yang memiliki potensi, maka terus temani dia, terus dia bimbing dia, dan kasih dia tugas supaya dia lebih berkembang lagi. Jika seseorang sudah memiliki potensi, jika dia mau belajar, maka potensinya tersebut akan lebih besar. Kemudian memiliki ekspektasi harapan tinggi terhadap anggota. Jadi pemimpin itu harus bisa mengharapkan anggotanya untuk terus bekerja dan terus memberikan yang terbaik dengan gaya kepemimpinan. Model kepemimpinan partisipatif. Partisipatif adalah gaya kepemimpinan di masa semua individu memiliki kekuasaan serta dalam proses pengambilan keputusan bersama, melepas dari jabatan dan pangkatnya. Peran pemimpin di sini lebih sebagai moderator atau fasilitator untuk menawarkan bimbingan dan menjadi diskusi tetap seimbang dan terkendali. Ciri-ciri kepemimpinan partisipatif adalah budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Sosok kepemimpin yang partisipatif dengan tulus memancing pendapat dari anggota timnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Mereka mengingatkan kepada berbobot dari sebanyak mungkin untuk terlibat. Dan kedua,
menumbuhkan kepercayaan. Tidak seperti pemimpin dengan gaya otokratis dan transaksional, pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan terbuka. Kemudian penekanan kepada moralitas dan nilai-nilai. Sosok dengan kepemimpinan partisipatif percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengar. Maka itu mereka juga percaya bahwa sebagai pemimpin mereka harus memfasilitasi interaksi ini untuk kebaikan kelompok. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana local strongman muncul dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Eksistensi, pengaruh, dan kepemimpinan orang kuat lokal bisa ditelusuri lewat beragam kultur dan budaya setempat. Yang pertama, mereka seringkali memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan politik, tetapi karena faktor momentum, mereka tidak bisa berperan dalam panggung politik pada masa sebelumnya. Local strongman memiliki 3 argumen yang saling berkaitan. Berhasilnya orang kuat lokal menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara, merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Kedua, strongman melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen petinggi yang dinamakan strategi bertahan hidup penduduk setempat. Kemudian yang ketiga, orang kuat lokal bukan saja memiliki legitimasi dan pendukung di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki kultur lokal strongman tersendiri yang menyesuaikan kondisi. Salah satunya adalah yang memiliki peran besar dalam mengendalikan kepemimpinan politik lokal. Kuatnya keberadaan lokal strongman adalah manifestasi dari sistem demokrasi yang kian liberal pasca reformasi. Kewenangan diberikan ke daerah, namun kontrol terhadap upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor